Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Nah, sungguh sangat bersyukur hari ini karena kita boleh berada di tempat ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema harta dalam bejana tanah liat. Firman ini kita ambil dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Kita akan baca. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak Ibu Saudara, bejana dalam kehidupan bangsa Israel itu banyak dipakai di dalam perabotan rumah Tuhan. Contohnya itu bokor yang besar dibuat dari tembaga untuk mencuci tangan para imam sebelum melakukan pekerjaan imamat mereka. Bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Keluaran 30 ayat 18 sampai 21, Keluaran 38 ayat 8. Bejana juga dipakai sebagai perabot rumah tangga. Bisa tempat minyak, itu bisa dilihat di 2 Raja-Raja 4 ayat 4 sampai 5. Perikopnya adalah minyak seorang janda. Juga tempat untuk memasak di 1 Samuel 2 ayat 14. Perikopnya adalah kejahatan anak-anak Eli. Bejana juga dipakai tempat untuk menyimpan surat-surat di Yeremia 32 ayat 14. Dan juga bejana ini dipakai tempat untuk menyimpan anggur. Amsal 3 ayat 10. Di sini di ayat ini ada beberapa kata yang penting, yaitu harta, ada bejana tanah liat, dan kekuatan yang melimpah-limpah. Nah, itu sebagai ayat kunci. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan memperhatikan. Bapak Ibu Saudara, di manakah kita atau Bapak Ibu Saudara menyimpan harta yang berharga, harta yang bernilai, harta yang mulia itu, harta yang mahal? Kalau Bapak Ibu Saudara punya sesuatu yang berharga, pasti akan disimpan di tempat yang tersembunyi, ya. Mungkin di brankas, mungkin di brankas itu ada kuncinya ditaruh di tempat yang lain dikunci juga. Mungkin Bapak Ibu Saudara kan seperti itu. Mungkin punya tabungan, deposito, atau surat-surat berharga, sertifikat. Itu adalah bentuk-bentuk harta atau yang tidak ternilai, ya, yang punya nilai, yang mempunyai harga atau nilai. Sebelumnya saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang seorang penasihat kerajaan dan putri raja. Ada seorang penasihat kerajaan yang sangat disegani oleh raja karena kebijaksanaannya. Raja ini sangat memperhatikan apa yang dikatakan oleh penasihat ini. Tetapi hal ini malah menimbulkan rasa iri hati bagi putri raja. Kemudian pada suatu saat putri raja ini bertanya kepada penasihat ini. Dia bertanya sambil mengejek. Jika engkau bijaksana, beritahu aku, mengapa Tuhan menyimpan kebijaksanaannya dalam diri orang yang buruk rupa dan bongkok? Penasihat ini balik bertanya, apakah ayahmu mempunyai anggur? Semua orang tahu, kalau seluruh negeri tahu kalau ayahku seorang raja memiliki anggur yang terbaik. Pertanyaan bodoh macam apa itu? Jawab putri raja yang sinis. Lalu di mana ia meletakkannya? Penasihat kembali bertanya. Ya pastilah di tempat bejana tanah liat, jawab putri raja. Penasihat ini tertawa dan berkata,
Seorang raja yang kaya akan emas dan perak, seperti ayahmu ini menggunakan bejana tanah liat untuk menyimpan anggur yang terbaik. Mendengar perkataan penasihat itu, putri raja ini sangat kesal. Dia merasa malu dan berlalu untuk meninggalkan penasihat ini. Kemudian dia segera menuju kepada para pelayan dan meminta mereka memindahkan seluruh anggur yang ada di kerajaan untuk dipindahkan dari bejana tanah liat, dipindahkan kepada bejana emas dan bejana perak. Suatu kali sang raja ini mengadakan perjamuan dengan para tamu bangsawan. Tetapi alangkah terkejutnya raja ini dan para tamu yang hadir ketika mencicipi anggur itu, rasanya jadi asam. Dengan geram ia memanggil para pelayan yang menyediakan anggur tersebut. Apa yang terjadi? Mengapa anggur ini menjadi asam? Para pelayan menjawab, atas instruksi Tuan Putri Raja, kami disuruh untuk menyimpan atau anggur itu ke dalam bejana emas dan bejana perak. Putri sangat kesal dan dia pergi mencari penasihat raja ini. Mengapa engkau menipu aku? Aku telah memindahkan semua anggur ke dalam bejana emas dan perak dan hasilnya rasanya menjadi asam. Akhirnya putri raja ini ditegur oleh raja. Dan penasihat ini dengan ringan menjawab, sekarang engkau tahu ya, mengapa Tuhan lebih suka menempatkan kebijaksanaan dalam wadah yang sederhana. Kebijaksanaan itu seperti anggur, ia hanya cocok disimpan dalam bejana tanah liat. Tuhan memakai sesuatu yang sederhana untuk menyatakan kemuliaannya. Di dalam harta yang terbaik, termahal dan bernilai tersimpan dalam bejana tanah liat di ayat ini. Bapak Ibu Saudara, Paulus di dalam suratnya di 2 Korintus ini dia mengandaikan dirinya seperti bejana tanah liat. Dan ini memang benar ya Bapak Ibu Saudara. Seringkali di Alkitab juga kita itu diibaratkan seperti bejana tanah liat. Hidup kita itu adalah seperti bejana yang bisa digunakan, dirasakan oleh orang lain. Alkitab sering menggambarkan kehidupan kita sebagai bejana. Di dalam Yeremia 18 ayat 4, Tuhan menyuruh Yeremia untuk mendatangi seorang tukang periuk. Di situ Yeremia harus memperhatikan apa yang dikerjakan oleh tukang periuk. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu Saudara, manakah yang lebih berharga? Bejana atau harta? Kalau kita suruh memilih, kalau kita punya celengan ya, celengan dari mungkin dari ada yang dari plastik atau dari tanah yang dibentuk menjadi patung itu. Ketika celengan itu ada isinya, manakah menurut Bapak Ibu Saudara yang paling berharga? Ya, tentulah harta itu yang ada di dalam wadah tersebut. Ya. Jadi bejana itu atau wadah seperti plastik itu tidaklah berharga. Yang berharga adalah harta yang ada di dalamnya. Tetapi jika harta itu diambil, wadah itu tidak akan mempunyai harga yang banyak ya, tidak punya harga yang lebih. Hanya sekedar bejana tanah liat. Jadi
bejana itu menjadi berharga karena dia ada isi di dalamnya. Ya. Saya teringat juga sebuah ilustrasi tentang sebuah botol yang berisi cairan. Kalau botol itu diisi air putih ya, itu seperti air mineral, itu harganya paling sekitar 3.000 sampai 5.000. Kalau itu nanti botol yang sama diisi jus buah itu harganya bisa naik lagi 10.000 sampai 15.000. Kalau botol yang sama diisi dengan pembersih lantai itu bisa naik lagi, bisa 10.000 sampai 20.000, bisa 30.000. Dan jika botol itu diisi dengan madu, maka harganya akan meningkat semakin tinggi lagi sampai ratusan ribu. Dan jika itu di botol yang sama itu juga diisi dengan minyak wangi, maka harganya akan semakin jauh meningkat, bisa sampai jutaan. Tetapi botol yang sama itu ketika diisi dengan air got atau air comberan itu menjadi sama sekali tidak berguna, tidak berharga. Jadi apa yang membedakan adalah meskipun botolnya sama, nilainya bisa berbeda jika isinya berbeda. Sama halnya dengan manusia, yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain di mata Tuhan adalah bukan fisiknya, melainkan apa yang ada di dalam hati manusia itu. Ketika Tuhan memilih anak-anak Isai, mereka disuruh berjalan satu persatu. Mungkin Samuel memandang, wah ini dia perawakannya tinggi. Tetapi Tuhan mengatakan bukan ini. Dicoba satu persatu, tidak ada yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Tuhan mengatakan bukan apa yang dilihat manusia yang diperkenan Tuhan. Karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Jadi saudara, apakah harta itu sebenarnya? Harta yang dimaksud Paulus adalah Injil Kristus ya, adalah Injil cahaya kemuliaan Allah, kasih Allah, anugerah Allah, kemurahan Allah dan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah membuat sebuah perumpamaan bahwa kerajaan surga itu seperti permata yang sangat berharga. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka di kitab Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, harta itu adalah sesuatu yang berharga, adalah Injil Tuhan, berita Injil yang dapat menyelamatkan orang-orang yang berdosa, yang percaya kepadanya, kepada berita Injil itu. Di dalam 2 Korintus 4, Paulus mengatakan jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi berita yang disampaikan atau yang ada di dalam diri Paulus menggambarkan dirinya sebagai bejana yang menyimpan harta yang berharga, yang bernilai kekal, berharga yang bernilai. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya harta itu, harta yang duniawi,
Dan ketika kita mati, dunia itu, harta itu tidak bisa kita bawa sampai kekekalan. Tuhan Yesus menyuruh bahwa supaya kita menyimpan harta yang rohani, harta yang tidak bisa dimakan oleh ngengat, ya, harta yang bernilai kekal, agar supaya harta yang kita simpan di dunia hanya sementara, tetapi harta yang bernilai kekal itu yang lebih utama. Paulus mengatakan bahwa dia adalah seperti bejana, ya. Bejana ini adalah gambaran tentang dirinya sendiri. Dia ketika dipanggil oleh Tuhan menjadi pemberita Injil. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi Paulus ketika dia bertobat, ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia bertobat dari seorang penganiaya jemaat. Tuhan sudah mengkhususkan Paulus untuk menjadi alat yang luar biasa. Paulus ketika dia bertobat, dia menjadi seorang pemberita Injil yang hebat, yang luar biasa, yang berani. Tetapi dengan sikapnya ini sungguh tidak mudah untuk diterima, bahkan oleh orang-orang jemaat yang percaya pada saat itu. Karena latar belakang Paulus ini adalah sudah dicap sebagai penganiaya jemaat, dan itu sungguh sulit diterima. Tetapi tidak mengapa bagi Paulus, dia terus bergiat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan atau memberitakan Injil ini. Paulus di dalam aniaya, di dalam kelemahannya, ia melihat kuasa Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dalam pengiringannya pada Tuhan, Paulus seorang yang giat, dia memberitakan Injil dengan karena panggilannya, ya Bapak Saudara. Dia merasa berat, ya, merasa penderitaan itu berat dialami oleh Paulus, tetapi Paulus merasa di dalam kelemahan. Tetapi Paulus ini tetap menaruh kepercayaan hanya kepada Allah, tetap menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Mungkin kita juga sebagai orang-orang yang lemah, apa bisa ya saya dipakai oleh Tuhan cara luar biasa seperti tokoh-tokoh di Alkitab. Mungkin saudara berpikir seperti itu. Kalau kita mempelajari dengan seksama, banyak tokoh-tokoh Alkitab itu mereka juga latar belakang mereka juga ada yang penipu, ada yang pelacur, ada yang tidak pandai berbicara, macam-macam. Tetapi Tuhan bisa memakai mereka, ya. Mereka ada orang-orang yang biasa, tetapi di tangan Tuhan yang luar biasa mereka bisa menjadi luar biasa. Paulus merasa bahwa dirinya itu orang yang hina, tidak layak. Bagi bejana yang rapuh, dia merasa orang yang paling hina. Di Efesus 3 ayat 8 dia juga mengatakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan pada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Paulus sebagai orang yang hina, dia sebagai pemberita Injil, dia membawakan
harta itu. Dia berharap supaya semua orang itu bisa menemukan harta yang di dalam bejana itu. Paulus di dalam bagiannya yang cuma sekedar bejana, Paulus bersyukur mendapat kesempatan membawakan harta tersebut. Dan hal ini juga menguatkannya untuk menyebarkan Injil sehingga dalam pelayanannya Paulus dapat tetap bertahan. Jadi Paulus ini seorang yang luar biasa. Di dalam dia melakukan tugas-tugas pelayanan pemberita Injil ini, dia mengalami banyak tantangan, banyak tekanan. Dan dia bisa berkata di dalam kembali di dalam 2 Korintus 4 ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Semua keadaan yang dialami Paulus ini tidak membuat dia gentar. Tubuhnya yang lemah, dia menyadari bahwa ketika dia mengalami kelemahan tubuh, ya, secara tubuh kita bisa merosot. Bahkan Paulus juga mengalami hal itu. Tetapi dia tidak gentar menghadapi berbagai cobaan, ya. Paulus itu luar biasa. Ketika dia mengalami banyak aniaya, tekanan-tekanan, penolakan, itu dia tetap kuat. Ya, meskipun dia merasa lemah, tapi Paulus melihat di dalam kelemahannya justru Tuhan yang menunjukkan kekuatan kuasanya. Tuhan bekerja di dalam kelemahannya Paulus. Di dalam ayat yang ke-16 itu Paulus merasa, ya. Setelah itu, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Jadi tubuh memang bisa mengalami kelemahan, tetapi tubuh batiniah itu yang lebih berharga, karena ada harta yang berharga, itu yang menguatkan tubuh yang lemah, menguatkan kehidupannya yang lemah. Paulus bertambah kuat dan bersukacita atas setiap orang-orang baru yang ikut diselamatkan. Di ayat yang 15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi semua keadaan yang dialami Paulus, baik bahaya, kesulitan, kesukaran yang Tuhan izinkan dialami Paulus melihatnya sebagai sebuah kesempatan bagi Kristus untuk menunjukkan kuasanya, menunjukkan kasihnya, untuk menunjukkan kebaikannya dan perlindungannya. Paulus menyadari bahwa dia lemah, ya, tetapi dia juga menyadari bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bahkan kita bisa melihat tulisan-tulisan Paulus. Jadi dia bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah sebagai bukti bahwa Paulus di dalam kelemahannya tidak menunjukkan dia menonjolkan Tuhan, karena dia ingin Tuhan semakin besar dan dia semakin kecil. Demikian juga kita juga harus
berpikir seperti itu, kita sebagai pelayan Tuhan, kita adalah bejana-bejana yang bejana-bejana itu mempunyai sifat yang rapuh, yang mudah retak, mudah pecah, dan sementara. Tetapi di dalam bejana itu kita ada harta yang berharga, yang bernilai, yang mulia, yang mempunyai nilai kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mungkin merasa biasa, tetapi kita ada di tangan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mengambil hikmat